Pernahkah kalian berpikir, dari mana manusia menemukan bahasa? Bagaimana bahasa itu bisa tercipta? Mengapa bahasa di dunia ini ada beraneka macam? Dan sebelum manusia menemukan bahasa, bagaimana cara manusia berkomunikasi dengan manusia yang lain? Menarik dibahas. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, channel yang akan membahas tentang ilmu pengetahuan dan wawasan kedaerahan, khususnya Sulawesi Selatan. Di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul terciptanya bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia bernama lidah. Seperti yang kita ketahui, bahasa terdiri atas huruf yang dirangkai menjadi kata, lalu kemudian dirangkai menjadi kalimat, paragraf, dan seterusnya. Tahukah kalian ada berapa jumlah bahasa yang ada di dunia ini? Diperkirakan ada lebih dari 7.000 jenis bahasa yang ada di dunia ini. Bahasa yang paling banyak digunakan adalah bahasa Mandarin, lalu kemudian bahasa Spanyol, baru bahasa Inggris. Menurut Noam Chomsky, bahasa muncul pertama kali sekitar 60.000 tahun hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Wah, lumayan lama juga ya. Dan ternyata bahasa pertama kali ditemukan di Afrika ya. Lalu, bagaimana manusia berkomunikasi sebelum bahasa itu ditemukan? Nah, diperkirakan sebelum bahasa ditemukan, manusia berkomunikasi menggunakan suara-suara yang dihasilkan oleh mulut melalui gerakan tubuh saja. Jadi mungkin agak mirip dengan bahasa-bahasa isyarat ya. Setelah itu, manusia semakin berevolusi, semakin cerdas, dan semakin inovatif. Kemampuan otak manusia pun mengalami peningkatan. Inilah hebatnya manusia. Walaupun tidak punya cakar, taring, dan sirip seperti hewan, tetapi mereka punya akal, yang membuat mereka mampu berkembang dengan sangat pesat. Nah, otak manusia mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu yang kemudian membuat manusia mampu memahami hal-hal yang lebih sulit, salah satunya bahasa. Manusia mulai menamai benda, makanan, hingga sebuah situasi menjadi sebuah sebutan yang mewakili benda, makanan, dan situasi tersebut. Setelah itu, manusia meniru sumber suara tersebut, dan perlahan-lahan manusia pun bisa berbicara dengan menggabungkan dua kata yang berbeda, merangkainya menjadi kalimat hingga menjadi suatu bahasa. Oh iya, manusia dulu juga berkomunikasi dengan cara menggambar di dinding-dinding gua, sehingga kalau kalian melihat situs peninggalan sejarah dan menemukan banyak lukisan-lukisan di situ, itu adalah salah satu contoh alat komunikasi manusia pada zaman dahulu. Timbul pertanyaan, kenapa bahasa di tiap daerah itu berbeda-beda? Nah, nyatanya, bukan cuma kemampuan intelektual manusia saja yang berkembang secara pesat, melainkan kebudayaan, sosial, dan lain sebagainya pun juga ikut berkembang. Dan inilah yang mengakibatkan bahasa di tiap daerah itu berbeda-beda. Maka dari itu, ada beberapa negara yang punya bahasa hampir mirip, dikarenakan budaya mereka juga mirip. Contohnya Spanyol dan Portugal, Inggris dan Wales, Jepang, Cina dan Korea, hingga Indonesia dan Malaysia. Khusus di Indonesia sendiri, karena merupakan negara kepulauan, ini membuat masing-masing wilayah di Indonesia menjadi terisolasi dan mengembangkan budayanya masing-masing. Hasilnya, bahasa di tiap daerah di Indonesia pun berbeda-beda. Dan di balik perbedaan itu, apabila ada satu kelompok dari daerah lain yang mendatangi daerah lain, maka akan terjadi akulturasi, yakni perpaduan dua kebudayaan yang kemudian akan melahirkan suatu bentuk kebudayaan yang baru. Pun halnya dengan bahasa, beberapa kata dalam bahasa Indonesia pun berasal dari bahasa Arab, Inggris, dan lain-lain. Itu disebut juga dengan unsur serapan. Nah, semua ini dikarenakan pada zaman dulu orang-orang Arab, Inggris, dan lain-lainnya datang ke Indonesia dan terjadilah akulturasi di sana. Dan bahasa pun semakin berkembang, hingga sekarang sudah ada yang namanya bahasa gaul. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga share. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini tentunya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.